Akan tiba di stasiun Maja. Terbang turun pula dengan selalu celah antara peron dengan kereta utama akan selalu keselamatan diri Anda. Ini kompleknya nih Pak ya? Pak, ini pemasaran. Ini pemasaran. Komplek mas ke kanan tadi. Sebenarnya ke kanan. Hai teman-teman, apa kabar? Salam jumpa lagi di vlog Bibi Kembara. Teman-teman, pada pagi yang cerah ini, saya berada di stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Saya akan menggunakan KRL komuter lain untuk menuju ke Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Maja adalah kota masa depan dengan konsep Transit Oriented Development atau TOD. Saya penasaran seperti apakah kota Maja itu? Ayo ikuti liputan saya sampai habis ya. Sebelumnya saya mohon kesediaan teman-teman untuk klik like, share, subscribe, serta komennya. Dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya supaya tayangan vlog Bibi Kembara tetap hadir dan memberikan info yang terbaik. Tujuan akhir stasiun Angke, komuter lain tujuan akhir stasiun Angke akan tiba di stasiun transit stasiun Tanah Abang. Diinformasikan bagi para pelanggan yang akan melanjutkan. Teman-teman, saya sekarang menggunakan KRL komuter lain menuju ke stasiun Tanah Abang. Tidak ada KRL komuter lain yang langsung dari stasiun Manggarai menuju ke stasiun Rangkas Bitung, jadi harus transit di stasiun Tanah Abang. Di jalur 5 ataupun 6 stasiun Tanah Abang. Sebelum Anda turun, periksa dengan teliti, sebelah kiri akan kami buka. Hati-hati, pintu kiri akan kami buka. Kereta Anda telah tiba di stasiun transit stasiun Tanah Abang. Tujuan Bekasi via Manggarai berangkat pagi 2006. Di peron 56 inilah rangkaian KRL komuter lain menuju ke stasiun Rangkas Bitung dan sudah standby. Tidak banyak penumpang pada pagi hari ini. Sekarang ini hari kerja dan melawan arus. Selamat datang di Kai Komuter. Pelanggan yang kami hormati, kami informasikan kepada pelanggan komuter lain, saat ini Anda berada di komuter lain tujuan akhir stasiun Rangkas Bitung. Kereta dengan nomor K1646 dan kru yang bertugas masinis Bapak Abu Rijal. Customer Service on Train Firman Adianto, rangkaian terdiri dari 10 kereta. Kereta pertama dan terakhir diususkan hanya untuk penumpang wanita. Kegaduhan. Kami himbau agar duduk dengan sopan, tidak menaikkan kaki ke atas kursi komuter lain. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah mempergunakan jasa layanan Kai Komuter. Selamat menikmati perjalanan Anda. Jalur Rangkas Bitung adalah jalur terpanjang dalam peta jaringan KRL komuter lain Jabodetabek. Panjangnya adalah sekitar 73 km dari stasiun Tanah Abang. Berikutnya stasiun Maja. Kami informasikan kepada para pelanggan komuter lain. Nanti saya akan turun di stasiun Maja yang jaraknya kira-kira 56 km dari stasiun Tanah Abang. Jadi tujuan Anda. Dan akan melalui stasiun Palmerah, Kebayoran, Pondok Ranji, Jurang Mangu, Sudimara, Rawabuntu, Serpong, Cisauk, Cicayur, Parung Panjang, Cilecit, Daru, Tenjo, Tiga Raksa, Cikoya, dan terakhir di stasiun Maja. Jadi akan melewati 15 stasiun. Anda di belakang kami buka, attention please, door will be open. Hati-hati. Akhirnya saya tiba di stasiun Maja. Inilah pertama kali saya di stasiun Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
Bangunan stasiunnya modern sekali, bersih, dan terawat dengan baik. Sekitar kawasan Stasiun Maja terkesan kumuh. Banyak sepeda motor yang parkir di depan Stasiun Maja. Sepeda motor ini adalah milik para komuter yang bekerja di tempat lain dengan menggunakan KRL komuter lain. Ongkos parkirnya adalah Rp5.000 untuk sepeda motor dan untuk mobil adalah Rp10.000 sehari. Saya akan menuju ke salah satu pengembang atau developer yang sudah lama membangun kawasan hunian di Maja. Mobil kuning Trans Citra Maja Raya sudah standby di pinggir jalan ini yang ada di depan Stasiun Maja. Di sebelahnya adalah mobil biru milik pengembang Permata Mutiara Maja. Mobil shuttle milik Trans Citra Maja Raya ini ongkosnya adalah Rp8.000. Disediakan oleh pengembang untuk mengangkut para komuter lain dari dan ke Stasiun Maja atau dari dan ke rumah Citra Maja. Jalan jam 9. Sama ini keluar dia datang. Ini Bapak keluar langsung nanti datang sebentar lagi. Ya. Gantian ya. Sampai jam berapa, Pak? Sampai jam 8. 8 malam. Oh, berarti ntar pulang jam 8 dah. Jam 8 malam? Jam 7, Pak. Oh, jam 7 dari sana ya? Iya, dari sana jam 7, dari sini jam 8. Oh, ntar bilang ya, Pak ya? Saya jam 7, Jimbaran. Ah, jam 7, Jimbaran. Anak Bapak pasti tahu lah. Pasu diri gitu. Pasu kiri? Oh, Bapak pasu kiri ya? Yang satunya pasu diri, kalau ini mobil Pak Ato. Pasu kiri sama Pak Ato. Tuh Kang Ato tuh. Ada nomor HP-nya tuh Pak. Ini saya kasih tahu ya, jam 7 ntar ya Pak ya. Pak Sudiri jam 7 malam ntar di Jimbaran. Jangan lupa Pak Sudiri. Tuh, udah ya. Iya, tahu kasih. Mau ke pemasaran kan? Enggak, aku mau ke perumahannya dulu. Pemasaran di sini ya, lewat ya? Pemasaran kiri. Aku enaknya ke pemasaran dulu atau ke perumahannya dulu ya? Ke pemasaran Pak, ntar kan diantar-antar sama ada mobilnya. Oh gitu. Masuk ke rumah. Oh yaudah kalau kita mah kan warga cuma nyampe posnya. Kalau Bapak lihat-lihat masuk ke dalam. Oke. Itu free itu. Oke. Kalau itu aku ke pemasaran aja. Iya. Itu mah ntar diantar sama dia. Ini kayak gitu. Biar Bapak tertarik masuk. Kalau mau beli kayak gitu. Kalau kita kan cuma nyampe pos aja Pak. Iya. Yang lantar lagi ntar garis-garis kalau di sini. Iya bener gadis-gadis. Ini Bapak nengok cucu ceritanya ya? Nengok cucu. Anak saya di situ hari ini lagi kerja. Oh gitu. Mantu. Kerja mantu. Orang itu lagi perbaikan rumahnya yang bikin garasi mobilnya di depan. Ini kompleknya nih Pak ya? Bukan, ini pemasaran. Ini pemasaran. Komplek mah ke kanan tadi. Oh, pemasarannya keren nih. Ini termasuk bagus ini. Soalnya nggak ada juga, udah ada tanahnya kan Pak. Lagi dibangun. Memang harus gitu, terutama ya kita harus nyarinya itu dulu. Rumah sakit, kalau perumahan, sekolahan. Ini kalau ke lokasi berapa kilometer lagi Pak? Yang 2 kiloan. 2 kilo ya. Oh, itu ada bioskopnya di situ. Iya, itu kan pemasarannya Pak. Berapa tuh mobil? Standby. Mau yang red, yang baru dapat sebulan.
Teman-teman, saya tiba di kantor marketing Citra Majaraya. Saya akan bincang-bincang dengan salah satu staf pemasaran. Citra Majaraya ini salah satu kota mandiri Pak yang nantinya kedepannya fasilitas akan lengkap. Nah, untuk tahapan kita udah sampai tahap 3. Luas kita ini 2.600 hektar. Dengan konsep kota mandiri, fasilitas kedepannya lengkap. Nah, ini tahap 3, kita sudah sampai tahap 3 yang Martin lingkarin ini. Nah, untuk tahap 3 kita sudah launching nih di klaster Agate nih nomor 34. Ini kita kemarin baru launching Garden Villa. Nah, tahap 2-nya yang ini yang dilingkarin ini tahap 2. Untuk tahap 2 kita sudah ada 20 klaster lebih di tahap 2, baik yang siap huni maupun yang inden. Nah, tahap satunya yang ini. Ini dia. Ini tahap satunya juga sama. Ini udah ada 20 klaster lebih. Jadi total di Citra Majaraya ini kita sudah ada 40 klaster lebih. Nah, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Iya. Jadi tahap 1 20 klaster lebih, tahap 2 20 klaster lebih, tahap 3 kita baru launching di klaster Agate 1 klaster gitu. Nah, untuk posisi saat ini kita kantor pemasaran ada di nomor 4. Ini posisi kita. Nah, di belakang kita ini ada gedung, ini gedung CGV Cinema atau bioskop. Ada bioskopnya? Iya, sudah beroperasi untuk bioskopnya. Kita ada 4 teater. Nah, ini udah beroperasi. Nah, di sebelah sini depan sini udah ada Fun World. Ini udah beroperasi juga. Terus juga di sebelah Fun World ini juga ada Kidzilla, tempat bermain anak juga. Nah, untuk stasiun Majanya di sini nomor 1. Jadi dari stasiun Maja ke kawasan Citra Majaraya ini cuma 500 meter. Mana 500 meter dari mana? Dari stasiun ke kawasan. Oh, oke. Nah, kalau ke klaster itu tergantung klasternya. Estimasi ya 3, 4, 5 menit tergantung klasternya. 3, 4, 5 menit? Iya. Bisa jalan kaki? Paling ya agak jauh kalau jalan kaki, paling kendaraan atau shuttle. Kita sudah ada shuttle. Karena kan aku baca namanya konsep TOD ya, Transit Oriented Development ya. Iya. Katanya itu kan TOD itu bisa dikatakan TOD kalau para penumpangnya itu menuju ke tempat stasiun atau ke transportasi umum itu dengan cara jalan kaki gitu loh. Iya. 400 sampai 800 meter. Iya. Ada nggak itu ya? Itu enggak sih, kita ya tergantung klaster ya. Paling dekat sih klaster ya paling Tapak Siring. Nah, itu kurang lebih hampir sekilo lah. Oh, sekilo ya. Sekilo itu berarti kan 10 menit ya jalan kaki ya. Iya. Nah, 10 menitan. Bisa sih agak cepat paling jalannya. Nah, ini stasiunnya. Jalannya juga udah bagus. Jalannya udah bagus, udah cor beton di jalan ini. Jadi bisa lewat gerbang tahap 2. Nah, ini untuk gerbang tahap 2 di nomor 11. Kalau gerbang utama di nomor 2. Ini yang ada patung kuda. Iya, aku lihat tadi. Nah, jadi ini masuk sedikit kita ketemu nomor 3 ini customer care, tempat serah terima kunci nanti di sini. Ini lanjut masuk ke dalam, ini kita ketemu lewatin kantor pemasaran nih. Ini juga sebelah kiri kita juga udah ada food court. Sudah buka. Nah, ini masuk sedikit ini kita ketemu sama namanya flyover, bawahnya jalur rel kereta api. Turunan sedikit ini udah ada ruko-ruko nih, Pak. Oh, gitu. Yang putih. Nah, di belakangnya ini ada lahan. Nantinya kedepannya kita akan bangun pasar modern di sini. Nah, lanjut ke dalam di nomor 7 nih udah ada pos polisi Citra Majaraya. Sudah ada yang berjaga. Nah, untuk laporan apa ini bisa langsung ke sini. Nah, ini di nomor 24 sudah ada Masjid Raya. Sini udah beroperasi juga. Masjidnya juga ada? Sudah beroperasi di 24 ini. Nah, sebelum masjid ini kan ada bundaran nih, Pak. Nah, ini ada jalan ke kanan ini, ke belok kanan arah kanan ini ke tahap 1. Kalau ke kiri ini ke arah tahap 2, Citra Maja 2. Bisa tembus juga ke tahap 3. Gitu. Nah, untuk fasilitas kita sudah ada 2 sekolah yang beroperasi. Yang pertama kita di nomor 16 ini Sekolah Mutiara Bangsa, dia beroperasi mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK. Terus juga udah ada juga nih Sekolah Muslim Cendekia Islamic School di nomor 23. Ini juga sudah beroperasi. Nah, kemarin di nomor 24 ini Masjid Raya. Yang kedua, apa? Masjid Raya. Ini kemarin ada Pak Menteri datang. Ini sudah bertangan batu. Pak Budi Karya. Dan menteri ini ya perhubungan. Nah, ini datang ke sini. Nah, ini area CBD, ini kedepannya kita bangun di sini. Nah, terus juga kita sudah ada Eco Club nih Pak, nomor 10. Nomor 10 ini Eco Club
Di dalamnya ada beberapa sarana olahraga seperti kolam renang, aerobik, badminton, tempat fitness, waterworld itu sudah beroperasi. Sudah ada. Nah, jadi bukan hanya Eco Club di sini aja, nanti kita bangun Eco Club 2 di sini. Dia dekat Laser Agate, cuma 1 menit. Gitu. Ini di sini lokasinya. Cuma memang yang sudah ada ini di nomor 10 tahap 1 Eco Club-nya. Dan akan dibesarin juga sih nanti Pak di sini. Gitu Eco Club-nya. Nah, dari kawasan ada yang mau tanyain lagi kira-kira Pak? Sertifikat berarti SHGB. SHGB. Untuk sertifikat surat-surat kita SHGB, kalau mau peningkatan bisa. Nah, itu biasanya dari tim legal kita menawarkan. Nah, itu Peningkatan ada menjadi SHM. Oh, Tinggal 1 kali peningkatan lagi. berapa itu? Estimasinya kalau KPR 4,5 juta. Kalau cara bayar cash keras dia cukup 2 juta aja, di sekitaran 2 juta estimasi. Jadi kalau HGB selalu diperpanjang berarti ya? Kalau SHGB selalu diperpanjang. Ini sebetulnya dimulai kapan sih Mas? Kita dimulai dari pasarin itu 2014 yang mulai dipasarkan. 2015 bangun dan 2016 mulai serah terima sih. Resmi ini 2017. Iya. Stasiun Citeras, jadi sebelum Maja dulu, Citeras baru Rangkas terakhir. 3.000 orang itu mereka makanya yang aktif wirawiri ke Jakarta itu ya pakai bus shuttle yang tadi aku tumpangi itu ya. Terus juga memang ada yang bawa kendaraan sendiri parkir di sana ya. Kayak penuh sekarang stasiun tuh. Iya, aku lihat parkirnya. Mungkin harus sukses berarti ya. Iya. Nah, ini mah belum seberapa sih Pak, karena semenjak kita adanya food court, CGV itu yang beli semakin banyak dan rata-rata pembeli itu kebanyakan user ya, bukan investasi ya. Udah bukan investasi, banyak memang yang udah mau tinggal. Tol Serpong Balaraja yang warna merah titik-titik. Loh, ini ada Sorong juga tadi disebutin di Ya, Sorong itu yang dikejar Maja sama Tanjung Serpong ada di link. Jadi kita bangun rumah komersil, terus juga kita banyak kirim taman-taman. Pemberhentiannya sih. Ini jadi dari Tanah Abang itu sekitar 90 menit ya? Ya, 90 menit ke Maja. Yang tahap 2 dan tahap 3. Oh, ini tahap 2. Ini tahap 3. Ini tahap 3. Yang kiri tahap 3, yang tengah tahap 2, yang kanan itu tahap 3 juga. Jadi beda tipe aja tapi modelnya sama. Jadi ini kalau misalnya kita mau beli itu inden ya berarti ya? Yang siap huni ada, cuma memang terbatas stoknya. Jadi memang paling ada di klaster itu paling ada 2-3 unit dan itu ukurannya ya 60, misalkan mau tanah 90 nih udah nggak ada gitu. Jadi memang terbatas. Yang paling laris dan tipe apa? Ini termasuk Garden Villa ini yang lagi laris nih Pak. Jadi kita buka launching langsung cepet habis, apalagi yang tipe kecilnya langsung habis, makanya kita buka blok baru lagi. Yang bakal dibangun itu kita ada 3 tipe, 2760, terus kedua 3072, 27 60, 27 meter persegi, 60 meter persegi tanahnya. Ya, 27 bangunannya, 60. Enggak ada seunitnya ya? Nggak ada, kita nggak buat. Terus? Nah, terus tipe kedua itu 3072. 30. Luas tanahnya 72 cm. Nggak ada juga? 6 kali 12. Nggak ada? Iya. Oh, terus yang ketiga? Yang ketiga yang ini, 3672. Oh. Ada juga sebenarnya 3690, cuma beda di tanah doang sih ke belakang sisanya. Ini yang tahap 3. 3 ya. Kalau yang ini tipe 45. Ini dia ada yang paling kecilnya juga nggak dibuat. Dia mulai yang dari yang kedua ukuran besar, ketiga ukuran besar, keempat ukuran besar. Ini ada 4 tipe. 45, 45 105, 7 kali 15, 57 120.
8 kali 15 sama 72 135. Oh. 9 kali 15. Oke. Ya. Ini udah ada meja dapur, tapi di luar. keramik, tapi dari beton ya. Tinggal masukin kabinet aja nanti ya gitu ya. Betul. Casingnya juga udah ada. Asingnya udah ada. Ini tambahan sendiri. Ya. Pak nanti tambahan sendiri. Ya. Kamar mandi nggak pakai kloset, tapi kloset duduk ya. Masih ya. Oke. Kalau yang ini 372 di harga KPR-nya 309. 309 ya. Sebetulnya untuk cara pekerja muda itu masih terjangkau ya. Ya, masih terjangkau banget. Itu Untuk kalau- gaji UML juga masih masuk. Kalau KPR berapa sih anunya? Yang waktunya? Bisa Tenornya? 20 tahun tenornya. 20 tahun? Dilihat dari usianya juga. Oke, cicilan jadi berapa coba dulu? Cicilan kalau untuk tipe yang ini ya estimasinya di 1,8 juta. Masih masuk. Ini klaster favorit. Ya. Ya. Jadi Kalau KPR-nya 312. Oh, KPR 312, Kalau cash kerasnya 309. 309. 309 juta. Kalau cash keras itu mesti bayarnya langsung jreng. Bulan. Oh. Jadi dia 1 bulan itu tanda jadi. Tanda jadi berapa? 3 juta. 1 bulan kemudian langsung lunas. Enggak, jadi ada dibagi lagi. 3 juta tanda jadi, 15 hari berikutnya 10%. 15 hari berikutnya lagi tepat 1 bulan pelunasan. Gitu. Terus mengenai akad segala macam pada Kalau saat cash keras itu 1 bulan nggak akad sih. Paling ke PJB. PPJB langsung. Iya, nanti ada undangannya. Iya ya, PPJB langsung ya. Oke. Kalau yang ini Kalau yang ini harganya ada 2 harga dia. 314 juta KPR sama 321 jutaan KPR. beda. Bedanya itu lokasinya aja. Jadi kalau misalkan yang harganya mahal itu dia posisinya ada di depan tengah gitu. Tapi Ini kalau penataannya kayak gini bagus loh kalau menurut saya loh. Kalau bisa menata kayak gini ya. iya, ini sih favorit. Ini apa high ceiling lagi? High ceiling 4 meter tinggi. High ceiling. Keren. Kecamatan Maja di Kabupaten Lebak, Banten tengah dikembangkan menjadi kota baru masa depan. Hal ini sebagaimana tertulis dalam Rencana Pengembangan Jangka Menengah Nasional RPJMN tahun 2020-2024. Maja sudah tumbuh menjadi salah satu kota penyangga Jakarta. Pengembangan Maja didorong dengan pembangunan infrastruktur dan transportasi oleh pemerintah. Pemerintah membuat konsep Transit Oriented Development atau TOD dilengkapi dengan stasiun kereta rel listrik atau KRL dan jalan tol. Ini membuat kawasan tersebut menjadi terintegrasi dengan Jakarta dan sekitarnya menunjang konsep megapolitan. Maja dikadang-kadang menjadi kota impian masa depan yang terkoneksi dengan Jakarta. Diperkirakan ada sekitar 40.000 hingga 50.000 orang dari sekitar Maja yang menuju ke Jakarta setiap hari menggunakan KRL komuter lain. Untuk menampung besarnya permintaan angkutan umum massal dari Maja ke Jakarta, rencana Kementerian Perhubungan akan mempercepat headway KRL lintas Tanah Abang Rangkas Bitung yang semula adalah 15 menit akan ditingkatkan menjadi 6 menit.
Saat ini ada 70 perjalanan KRL komuter lain dari Tanah Abang ke Rangkas Bitung. Potensi yang ada di kawasan Maja, Kabupaten Lebak, Banten menarik minat perusahaan properti terkemuka untuk mengembangkan kawasan ini. Misal PT Hansen International Tbk yang menggandeng Ciputra Group untuk mengembangkan Citra Majaraya, perumahan dengan konsep kota terpadu dan menyasar generasi milenial. Semenjak diluncurkan, Citra Majaraya telah mengalami pertumbuhan yang pesat, lebih dari 16.000 unit rumah dan komersial telah dan sedang dibangun beserta fasilitas dan infrastruktur pendukungnya. Citra Majaraya digagas dengan konsep TOD (Transit Oriented Development) untuk mendukung mobilitas para penghuninya. Pengembang lainnya akan segera masuk, yakni PT Maha Properti Tbk, emiten properti milik keluarga Dato Sri Tahir, pemilik Maya Pada Group. Konon Maha Properti baru membeli tanah berstatus girik seluas 318 hektar di daerah Maja, Lebak, Provinsi Banten. Tanah seluas 318 hektar tersebut akan digunakan untuk pembangunan kawasan hunian. Kawasan terintegrasi yang merangkum hunian perumahan, komersial, dan fasilitas yang lengkap dan modern. Wah, kelak akan semakin ramai kawasan ini, meski jauh dari kota Jakarta. Fasilitas umum yang sangat lengkap, serta infrastrukturnya sangat baik. Kawasan ini akan seperti Bumi Serpong Damai atau BSD yang kala itu juga sangat terkesan sepi dan jauh, tapi sekarang menjadi salah satu hunian yang nyaman. Sekarang saya melihat salah satu klaster dari 40 klaster yang sudah dibangun, namanya adalah klaster Canggu. Oh ya, nama-nama klaster yang ada di Citra Majaraya ini semuanya menggunakan nama-nama tempat atau daerah di Bali. Mungkin lebih menjual nama-nama tersebut. Beberapa rumah sudah direnovasi, ada yang membuat pagar dan atap karpot. Klaster ini termasuk keren. Biasanya konsep klaster hanya untuk rumah-rumah tipe besar. Tapi ini rumah-rumah tipe kecil juga dalam satu kawasan klaster sehingga lebih aman dan nyaman. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang tertarik untuk membeli rumah di kawasan Maja? Akhirnya saya kembali lagi ke stasiun Maja. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan vlog saya sampai habis. Sampai jumpa lagi dalam tayangan vlog WIBI Kembara berikutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih.